Sambut keberkahan dengan penuh rasa syukur. Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Selalu berusaha untuk ikhlas di setiap pilihannya. Bersihkan hati, kuatkan niat, dan jernihkan pikiran. Terus berusaha memilih langkah untuk kebaikan, agar dibukakan jalan menuju keberkahan. Ada keberkahan di setiap perjalanan. Bersama Afta, Songko Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan dalam rangka melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawamil Akhbar, yang merupakan syarah dari hadis-hadis pilihan atau kumpulan dari hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Sekaligus beliau juga yang mensyarah, menjelaskan tiap hadis, yang mana hadis ini berjumlah 99 hadis, dan kita sudah sampai pada hadis ke-98. Jadi tinggal satu hadis lagi kita akan menyelesaikan kitab ini. Ayo ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-98 yaitu tentang permisalan sedikitnya orang-orang yang mulia. Permisalan tentang sedikitnya orang-orang yang mulia. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, al-haditsus salam wa tis'un, hadis ke-98, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, yaitu meridhai Abdullah dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nasu kal ibil mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilatan." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya manusia itu seperti 100 onta. Sesungguhnya manusia itu bagaikan 100 onta. Hampir-hampir engkau tidak mendapati pada onta-onta tersebut yang bisa digunakan sebagai kendaraan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang permisalan orang-orang yang mulia. Permisalan tentang sedikitnya orang-orang yang mulia itu seperti onta. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini membuat permisalan, perumpamaan. Jadi manusia itu seperti onta yang jumlahnya 100. Seperti onta yang jumlahnya 100. Dari jumlah yang begitu banyak, hampir-hampir tidak ditemukan, tidak didapati dari jumlah tersebut satu ekor pun yang layak untuk dijadikan kendaraan. Layak untuk dijadikan kendaraan. Dijadikan sebagai kendaraan untuk safar atau membawa barang-barang safar. Karena onta, dikatakan onta itu layak atau bagus dijadikan sebagai kendaraan apabila mampu melakukan perjalanan yang jauh, mampu membawa barang-barang yang berat. Inilah onta yang dipilih, onta yang baik. Jadi menurut orang Arab, onta yang baik itu adalah onta yang bisa digunakan sebagai kendaraan, bisa digunakan untuk safar, untuk perjalanan yang jauh, sekaligus bisa membawa beban-beban yang berat. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini mempermisalkan manusia itu seperti 100 onta. Seperti onta yang banyak, namun sedikit sekali dari mereka yang bisa dipilih sebagai kendaraan. Demikian juga manusia, sedikit sekali dari mereka yang mulia, sedikit sekali mereka yang bisa diandalkan dalam urusan agamanya, baik itu dalam masalah mengajarkan ilmu, dalam masalah berfatwa, dalam masalah qadha, peradilan, dalam masalah al-imamah, kepemimpinan, atau masalah-masalah umum yang lainnya. Sedikit sekali orang yang mampu menjadi orang yang mulia, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas yang mulia. Padahal jumlah manusia itu banyak sekali. Karena itu dalam Al-Quran banyak sekali ungkapan-ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sedikitnya orang-orang yang beriman, sedikitnya orang-orang yang berakal, sedikitnya orang-orang yang mengetahui. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah orang yang baik dibandingkan orang yang buruk itu sedikit sekali. Jumlah orang yang mulia dibandingkan orang-orang yang rendahan itu sedikit sekali. Maka hadis ini memberikan kita motivasi, sekaligus memperingatkan kita untuk berusaha menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus peringatan bagi kita semua agar tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang salah satu metode dari metode penyampaian Nabi SAW, metode pengajaran Nabi SAW dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan Islam, dalam menjelaskan perkara-perkara kepada manusia, khususnya kepada para sahabat. Tidak jarang Rasulullah SAW membawakan perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan yang tujuannya adalah agar bisa dipahami, agar bisa dipahami oleh para sahabat. Ini menunjukkan begitu mulianya Rasulullah SAW, begitu banyaknya metode Rasulullah SAW dalam berdakwah, dalam mengajarkan ilmu, dalam menyampaikan Islam, menyampaikan ilmu, dan juga sekaligus menjelaskan kepada kita tentang jawami'u kalimin Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalimat-kalimat yang pendek namun memiliki makna yang luas. Memiliki makna yang luas. Karena tidak setiap orang bisa memahami permisalan, perumpamaan, kecuali orang-orang yang mau mentadaburi, mau memahami, berusaha untuk memahami. Karena itu sekilas hadis ini kalau kita perhatikan, Nabi SAW ingin mengajak kita untuk berpikir, untuk menemukan letak persamaan antara onta dengan manusia. Maka disebutkan di sini secara tersirat bahwasanya persamaannya adalah dalam hal jumlah. Dalam hal jumlah, yaitu dalam hal jumlah dari onta yang baik untuk dijadikan sebagai kendaraan. Demikian juga manusia, sekian banyaknya jumlah mereka, namun sedikit sekali dari mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit sekali dari mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan dari mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan dari mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita lihat, bisa kita perhatikan di kebanyakan dalil-dalil atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum, mari kita lihat penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala terkait hadis-hadis ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hadal hadithu mustamilun ala khabarin sadiqin wa irsyadin nafi'in. Hadis ini, kata beliau, mencakup berita yang benar dan nasihat yang bermanfaat. Amal khabar, adapun berita yang benar, fa innahu sallallahu alaihi wasallam akhbara anna an-nassa syamilun li aktsarin nas. Bahwasanya Nabi SAW mengabarkan dalam nas hadis ini, bahwasanya hadis ini mencakup kebanyakan manusia, mencakup kebanyakan keadaan manusia. Jadi di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mensifati bahwasanya khabar, berita dari Rasulullah SAW itu benar. Di mana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mensifati Nabi SAW sebagai orang yang jujur dan dibenarkan perkataannya. Di mana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, akhbarani aw haddatsani as-sadiqul masduq. Sebelum beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, beliau mensifati Rasulullah SAW
telah mengabarkan kepadaku seorang yang jujur dan dibenarkan ucapan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang selayaknya bagi seorang muslim yang mengaku sebagai pengikut Nabi SAW, yang bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, wajib baginya membenarkan semua ucapan Nabi SAW, membenarkan semua yang berasal dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan atau takrir, ketetapan atau sifat. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Semua yang terucap dari Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah ia, yaitu Nabi Muhammad SAW, berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan berbicara sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Karena itu sahabat Ibnu Mas'ud mensifati Rasulullah SAW dengan orang yang jujur, karena memang sejak kecil Rasulullah SAW terkenal dengan kejujurannya. Dan juga mensifati ucapan beliau adalah ucapan yang dibenarkan, karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seperti ucapan kebanyakan manusia yang banyak berdasarkan atau keluar dari hawa nafsu. Inilah perbedaan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah orang yang jujur dan ucapannya pun dibenarkan, karena ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala bahwasanya nas hadis ini mencakup kebanyakan manusia, mencakup tentang kebanyakan manusia, bukan keseluruhan manusia. Kita berbicara tentang keadaan kebanyakan manusia. Keadaan mereka seperti onta yang jumlahnya 100, namun hampir-hampir tidak didapati dari onta tersebut yang layak untuk dijadikan kendaraan. Wa annal kamil awil muqarib al kamal fihim qalil, bahwasanya manusia itu, ada manusia yang sempurna atau manusia yang mendekati kesempurnaan itu sedikit. Kal ibil mi'ah, seperti 100 onta, yaitu seperti onta yang jumlahnya 100. Tastaksiruh, yang engkau anggap itu jumlah yang banyak. Fa idza aradta minha rahilatan, jika engkau menginginkan dari onta-onta tersebut agar engkau gunakan sebagai kendaraan, tasluhu lil hamli war rukub, yang layak untuk dijadikan tunggangan atau untuk membawa barang, wadhahab wal iyab, dan dijadikan sebagai wasilah untuk pergi dan pulang, maksudnya dijadikan untuk safar, lam takat tajidaha, lam takat tajiduha, hampir-hampir engkau tidak mendapatinya. Hampir-hampir engkau tidak mendapatinya, karena sedikit sekali dari onta-onta tersebut yang layak dijadikan sebagai tunggangan atau sebagai muatan barang, atau untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan yang mengangkut barang atau tunggangan yang atau hewan yang bisa mengangkut barang. Wa hakadan nas, demikian juga manusia. Katsir, jumlah mereka banyak. Fa idza aradta an tantakhiba minhum, jika engkau ingin memilih dari mereka man yasluhu lit-ta'lim, yang baik dalam mengajar, yang bagus dalam mengajar, awil fatwa, atau dalam berfatwa, awil imamah, atau dalam masalah imam, menjadi imam, awil wilayatil kibar was sigar, atau sebagai penguasa, sebagai pemimpin, baik itu pemimpin yang besar, yang mencakup wilayah-wilayah yang besar seperti presiden atau gubernur atau yang lainnya, wasigar, atau pemimpin yang mencakup wilayah-wilayah yang kecil seperti ketua RT atau yang semisalnya, awil wadhaif, atau tugas-tugas al-muhimmah yang penting, lam takat tajidu man yaqumu bitilkal wadhifati,
qiyaman salihan. Hampir-hampir engkau tidak mendapati dari mereka yang layak, yang sanggup melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Wa hadha wal waqi', dan inilah kenyataannya. Fa innal insana dhulumun jahul, karena sungguhnya manusia itu disifati dengan sifat zalim. Disifati dengan sifat jahul, yaitu yang bodoh. Wa dhulmu wal jahlu sababun lin naqais. Sedangkan sifat zalim, sifat bodoh merupakan sebab kekurangan, yaitu sifat yang kurang, sifat yang kurang sempurna. Dan bahkan kata beliau, mani'atu minal kamali wa takmil, sifat yang terhalang dari kesempurnaan dan penyempurnaan. Artinya di sini kebanyakan manusia disifati atau memiliki sifat zalim, berbuat aniaya, atau kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Dan sifat yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di sini disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dasarnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-insanu dzaluman jahula. Dalam surat Al-Ahzab Allah sebutkan bahwasanya di antara sifat manusia, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, inna aradnal amanat 'alas samawati wal ard fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa kanal insanu dzaluman jahula. Tatkala kami memberikan amanat kepada langit dan bumi, lalu mereka tidak sanggup untuk memikul amanat tersebut, kemudian amanat tersebut dipikul oleh manusia, dan manusia itu kebanyakan zalim dan jahil. Ini sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kebanyakan mereka apa? Dzulum, jahul. Jadi di sini disifati dengan sigha mubalaghah, menunjukkan banyak. Bukan sekedar zalim, tapi dzulum. Bukan sekedar jahil, tapi jahul, menunjukkan banyak. Menunjukkan banyak dari manusia yang sifatnya zalim. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui. Karena itu seperti yang kita jelaskan di awal, hadis ini bisa kita jadikan sebagai motivasi. Motivasi kita untuk senantiasa membenahi diri kita. Motivasi bagi kita untuk memperbaiki diri kita, agar kita senantiasa belajar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi olehnya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu kita akan membebaskan diri kita dari kedzaliman, menjauhkan diri kita dari sifat zalim. Karena dengan ilmu pula kita akan mengangkat kebodohan dari diri kita. Karena itu jadikanlah hadis ini sebagai motivasi kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa berusaha memperbaiki diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak termasuk seperti yang dipermisalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti onta yang jumlahnya banyak namun hampir-hampir tidak ada dari onta tersebut yang layak dijadikan tunggangan atau dijadikan teman untuk safar. Selanjutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, wa amal irsyadu, adapun berkaitan dengan nasihat, karena hadis ini kata beliau di awal meliputi berita yang jujur karena berasal dari Rasulullah SAW, dan juga nasihat yang bermanfaat. Maka nasihat yang bermanfaat yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, fa innal madmuna hadzal khabari irsyadun minhu sallallahu alaihi wasallam ila annahu yanbaghi lil ummati ay yas'au
wa yajtahidu fi ta'hilir rijalil ladina yasluhuna lil qiyam bil muhimmat wal umuril kulliyatil amatin naf'i. Bahasa hadis ini mengandung nasihat, mengandung berita sekaligus nasihat dari Rasulullah SAW agar selayaknya umat ini berusaha bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan orang-orang atau generasi-generasi yang sanggup, yang baik dalam melaksanakan perkara-perkara yang penting, dalam melaksanakan perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang bermanfaat, yang mana manfaatnya itu bisa dirasakan oleh keumuman manusia, kebanyakan manusia. Di perkara yang penting dan yang terpenting adalah perkara agama. Dalam urusan din, urusan syariat. Ini pertama kali yang harus kita perhatikan. Dengan memperbaiki diri kita, sekaligus kita mempersiapkan generasi-generasi dari umat Nabi SAW agar menjadi generasi-generasi yang terbaik, menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mereka, dengan keahlian mereka, terutama dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Karena seorang apabila baik agamanya, maka akan baik pula seluruh keadaannya. Akan baik pula urusan dunianya. Tatkala kita ingin mencari rekan bisnis, tentunya tidak sembarangan. Tentunya kita harus memilih orang yang amanah, orang yang layak untuk kita jadikan sebagai rekan bisnis yang nantinya akan membawa keuntungan bagi kita dan juga bagi teman bisnis kita. Tidak sembarangan kita mencari orang yang menyertai kita dalam muamalah, atau lebih dari itu ketika kita ingin mencari pasangan hidup, tentunya kita memilih pasangan hidup yang salihah, atau sebaliknya ketika kita ingin mencarikan jodoh untuk anak kita, tentunya kita mencarikan untuknya lelaki yang saleh, lelaki yang baik agamanya. Karena pertama kali yang Nabi SAW anjurkan tatkala seorang ingin menikahkan putrinya, yaitu agar melihat agamanya terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Niscaya engkau akan beruntung. Karena pilihan yang baik akan menentukan baiknya pula perjalanan rumah tangganya. Ini dalam urusan pernikahan, dalam urusan muamalah, apalagi dalam urusan kepemimpinan atau kekuasaan, dalam urusan amanah. Karena itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dalam bab amanah, berkaitan dengan bab amanah. Karena sedikit sekali orang yang sanggup untuk melaksanakan amanah. Sedikit sekali orang yang sanggup untuk melaksanakan amanah. Sedikit sekali orang yang disifati dengan al-amin, sebagai orang yang amanah. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengeluarkan faedah dari hadis ini, hendaknya seorang orang tua mempersiapkan atau memilih dari generasi atau dari anak-anaknya, mempersiapkan mereka agar menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang berilmu, yang mana ilmu mereka bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat
dalam urusan agama atau urusan dunia. Waqad arsadallahu ila hadzal ma'na fi qoulihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menasihatkan dengan nasihat yang semakna dengan nasihat ini dalam firman-Nya, fi qoulihi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, sekiranya berangkat dari setiap kelompok dari mereka ta'ifah, yaitu kelompok kecil, liyatafaqahu, agar melakukan tafaqquh, memperdalam fiddin, dalam masalah agama, waliyundiru qaumahum, dan agar memberikan peringatan kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim, tatkala mereka pulang ke masyarakat mereka. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk menuntut ilmu. Jadi tidak semuanya berangkat untuk jihad fisabilillah. Dan juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama tafsir menjadikan ayat ini sebagai pondasi dalam permasalahan dakwah, khususnya dalam menentukan dai yang akan diutus untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam memilih penuntut ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu. Karena kalimat ta'ifah di sini menunjukkan bahwasanya dari sekian banyak kelompok hendaknya ada sekelompok kecil yang meluangkan waktunya untuk tafaqquh, untuk memperdalam agama mereka, agar tatkala mereka memiliki pondasi agama yang kuat, mereka bisa mengajarkan kepada orang lain, mereka bisa mendakwahkan Islam kepada orang lain. Ini mengisyarat kepada kita bahwasanya dakwah itu membutuhkan ilmu, bahwasanya mengajarkan Islam itu membutuhkan ilmu. Dan ayat ini berkaitan dengan tentang jihad. Dan jihad merupakan perkara yang besar, perkara yang besar yang membutuhkan ilmu, dan tidak semua orang mengetahui fikih jihad. Tidak semua orang mengetahui atau mampu mempelajari fikih tentang jihad. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengisyaratkan bahwasanya jihad itu bukan hanya dengan kekuatan saja, bukan hanya modal senjata saja, tapi juga modal ilmu. Dan inilah yang terpenting. Jadi sebelum jihad dengan senjata, ada jihad yang sangat penting, yaitu jihad dengan ilmu. Karena banyak sekali orang-orang yang keliru dalam memahami jihad, keliru dalam memerangi orang-orang yang memerangi orang Islam, dalam memahami orang-orang yang berhak diperangi. Seperti misalnya sebagian orang yang terpapar faham Khawarij, mereka salah memahami ayat-ayat tentang orang-orang kafir yang wajib diperangi. Mereka memahami bahwasanya setiap lafaz kafir dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya mereka itu wajib diperangi. Padahal ada perinciannya, tidak setiap orang kafir itu harus diperangi. Yang wajib diperangi adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Dan juga dalam jihad pula ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah harus ada izin dari
pemimpin kaum muslimin. Intinya jihad itu membutuhkan ilmu. Tidak sembarangan orang itu berjihad atau melawan orang kafir. Harus dibangun di atas ilmu. Dan ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya tingkatan memahami agama itu di atas ilmu, yaitu di atas hanya sekedar belajar. Jadi tafakuh itu tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar ta'allum, yaitu mempelajari ilmu. Karena at-ta'allum yaitu mempelajari ilmu hanya sekedar mengetahui dalil. Sedangkan at-tafakuh bukan hanya mengetahui dalil tapi memahami dalil. Sanggup memahami dalil. Bisa mengeluarkan hukum-hukum dari dalil. Dan juga ayat ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya memperingatkan manusia dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara-perkara yang banyak orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diantara tugas Nabi dan Rasul, mereka memperingatkan umatnya. Selain memberikan kabar kepada kaumnya, mereka pula memberikan peringatan. Mereka juga memberikan peringatan kepada kaumnya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat ini memberikan kita pelajaran atau faedah bahwasanya orang yang jahil itu terkadang diberikan udzur. Orang yang jahil itu terkadang layak diberikan udzur. Karena tidak setiap orang berkesempatan untuk belajar ilmu. Banyak dari kaum muslimin yang jauh dari markas ilmu, dari pusat-pusat pengajaran ilmu, karena sedikitnya dai misalnya, sedikitnya orang yang mau atau mampu mengajarkan mereka ilmu. Sehingga ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang orang-orang yang jahil yang mereka mendapatkan udzur atas kejahilan mereka. Karena kenyataannya banyak wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang sedikit sekali dai-nya, sedikit sekali ulamanya, sehingga wajar banyak sekali kedzaliman, banyak sekali kerusakan karena tidak ada ilmu. Tidak ada orang-orang yang memberikan perhatian dalam menuntut ilmu, sehingga banyak yang tidak mengetahui ilmu dan akhirnya membuat kerusakan seperti perbuatan zalim atau yang lainnya. Kita kembali pada ayat ini. Kata beliau rahimahullah taala, fa amara bil jihad. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyuruh kita untuk berjihad. Wa ayyakuma bi ta'ifatun kafiyah, dan hendaknya ada sekelompok yang cukup untuk melaksanakan at-tafaqquh, yaitu memperdalam ilmu agama. Wa itasaddalil ilmi ta'ifatun ukhra. Maksudnya di sini hendaknya ada sekelompok yang berangkat berjihad dan sekelompok yang fokus dalam memperdalam agama, mempelajari ilmu. Liyu'ina haula wa haula, agar masing-masing dari mereka saling tolong menolong, saling ta'awun. Yang belajar ilmu, ketika selesai belajar ilmu, mereka mengajarkan orang-orang yang berangkat jihad, atau sebelum mereka berangkat jihad, terlebih dahulu diajarkan ilmu kepada mereka, agar jihad mereka benar-benar dibangun di atas ilmu. Jadi saling mendukung. Jadi setiap muslim yang satu dengan yang lainnya itu saling mendukung, saling membantu.
dalam urusan agama maupun urusan dunia. Wa amruhu ta'ala bil wilayat wa tawliya amrun biha wa bima la tatimmu illa bihi minasyuruti wal mukammilat. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala terkait memilih pemimpin, memilih penguasa, itu amrun biha, yaitu seperti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu hendaknya sebagian memperdalam agama, sebagian berangkat jihad. Wa bima la tatimu bihi, dan segala yang tidak sempurna kecuali dengannya, minasyurut merupakan syarat-syarat dan penyempurnanya. Artinya apa? Semua wasilah yang mengantarkan kita kepada tujuan utama. Tujuan utama itu dalam rangka mempersiapkan generasi yang kelak menjadi orang-orang yang mulia, yang kelak menjadi mujahid fisabilillah, menjadi ulama, menjadi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Maka semua wasilah yang menuju hal tersebut itu harus diusahakan. Harus diusahakan dengan semaksimal mungkin. Maka sekali lagi, hadis ini memberikan kita arahan, memberikan kita nasihat agar kita berusaha untuk mempersiapkan generasi yang terbaik. Generasi-generasi yang bermanfaat untuk agama kita dan kaum muslimin atau untuk manusia pada umumnya. Selanjutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, fal wadha'if ad-diniyah wa dunyawiyah, maka tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan agama seperti perkara-perkara qadha, peradilan, atau masalah fatwa, atau berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, wa dunyawiyah, dan perkara-perkara yang sifatnya duniawi seperti urusan bisnis atau dagang, atau urusan yang sifatnya duniawi lainnya, wal a'mal al-kulliyah, dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum, la budda linnas minha, wajib ada manusia, ada orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Wala tatimmu maslihatuhum illa biha, dan tidaklah sempurna kemaslahatan mereka kecuali dengan adanya mereka, yaitu adanya orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut. Dalam urusan agama ada orang-orang yang ahli dalam agama, sehingga tidak ada satupun yang berbicara dalam urusan agama yang bukan ahlinya. Apalagi apalagi pada zaman kita sekarang, karena sedikitnya ahli ilmu, sedikitnya ulama, atau banyaknya ulama yang meninggal, yang akhirnya bermunculan orang-orang yang jahil, bermunculan orang-orang yang berani berfatwa tanpa ilmu, sehingga akhirnya menyesatkan orang banyak, menyesatkan orang awam. Makanya perlu kita mempersiapkan generasi yang terbaik, generasi yang mulia, yang akan membawa perubahan untuk agama kita dan juga kaum muslimin pada umumnya atau manusia secara umum. Ini dalam hal agama. Dalam hal urusan dunia juga. Dalam hal urusan dunia yang itu bermanfaat bagi orang lain, seperti dalam perkara-perkara ekonomi atau pengobatan, ini perkara dunia yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Ini juga harus ada orang Islam yang ahli dalam bidang-bidang tersebut, yang ahli dalam bidang-bidang tersebut, sehingga bidang-bidang tersebut tidak dikuasai oleh orang-orang kafir, tidak dikuasai oleh orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tugas kita bukan hanya mempersiapkan orang-orang yang ahli dalam bidang agama juga, tapi juga kita persiapkan generasi-generasi yang ahli dalam urusan dunia. Meskipun yang paling penting ada dalam urusan agama. Wa la tatimu illa ayatawallah al-akifa wal umana. Karena urusan-urusan tersebut tidaklah sempurna kecuali apabila dipikul, dipegang oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang memiliki keahlian. Wa dzalika yastad'i as-sa'ya fi tahsil hadhil awsaf, dan yang demikian itu menuntut untuk berusaha bersungguh-sungguh agar tercapainya sifat-sifat yang diharapkan, tabaan bihasabil istita'ah, yang mana tergantung atau sesuai dengan kesanggupan masing-masing, bihasabi al istita'ah. Di mana Allah Subhanahu wa firman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Jadi kita selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha semampu kita untuk mempersiapkan generasi-generasi yang terbaik, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Namun sebelumnya kita hendaknya membenahi diri kita terlebih dahulu sebelum mempersiapkan generasi-generasi terbaik atau membuat orang lain baik. Karena Allah Subhanahu wa berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah seorang sampai mereka merubah diri mereka terlebih dahulu. Ayo ikhwah azanillah wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga pendengar suara Al-Furqan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sedikitnya orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW mempermisalkan manusia itu seperti onta yang jumlahnya banyak. Disebutkan jumlahnya 100 yang tidak atau hampir tidak didapati dari onta-onta tersebut yang layak dijadikan kendaraan. Inilah keadaan manusia pada umumnya. Namun demikian, hadis ini memberikan kita motivasi sekaligus peringatan. Pertama, motivasi agar kita senantiasa membenahi diri kita, memperbaiki diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempersiapkan generasi yang terbaik, generasi yang memahami, yang memberikan perhatian dalam urusan agama dan juga dalam hal-hal yang bermanfaat bagi agama dan manusia pada umumnya. Sekaligus hadis ini memberikan kita peringatan agar kita tidak tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tertipu dengan keadaan atau kenyataan yang kita saksikan. Karena kebanyakan manusia berada dalam kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia sebagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari mereka yang tidak mengetahui, banyak dari mereka yang tidak berpikir, banyak dari mereka yang sedikit rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan kepada kita, jangan sampai kita seperti mereka, seperti orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama lahu min malihi thalath. Padahal yang menjadi bagiannya dari hartanya adalah 3 hal saja. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Sesuatu yang dia makan, kemudian dia habiskan. Kemudian yang kedua, ma'labisa fa'abla. Yang dia pakai, kemudian akhirnya rusak. Kemudian yang ketiga, ma'a'ta faktana. Yang ketiga adalah yang dia kasihkan, dia infakkan, dia berikan kepada orang lain sebagai bentuk sedekah, bentuk hibah. Dan itulah yang tersimpan untuknya. Adapun yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Maka harta tersebut akan pergi, akan hilang, dan dia akan meninggalkannya untuk manusia. Bagi yang ingin menyimpan hartanya untuk akhiratnya, maka banyaklah bersedekah, banyaklah berwakaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Para jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, sekarang saya berada di depan Masjid Jami' Al-Furqan. Saat ini kita berada di kawasan yang luas sekitar 7.000-an meter dan tanpa paving. Kawasan ini biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial, sholat Idul Adha, atau kegiatan-kegiatan lain yang sangat bermanfaat dan mendatangkan pahala yang besar. Pondok atau Masjid Jami' Al-Furqan menginginkan agar lebih kondusif tempat ini, ingin dipaving sehingga nantinya orang-orang bisa menggunakan tempat ini dengan lebih nyaman. Hendaknya kita berusaha untuk membantu, dan insya Allah ini akan menjadi wakaf yang benar-benar mendatangkan pahala yang agung. Ketika dipaving akan membutuhkan dana sekitar 900-an juta. Kita menunggu partisipasi dari jamaah sekalian, dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, man amila salihan falinafsi. Siapapun yang melakukan amalan saleh, maka manfaat baiknya sebenarnya untuk dirinya sendiri. Kita bersedekah untuk paving tempat ini, maka sebenarnya manfaatnya untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia yang akan dilapangkan hartanya adalah yang berinfak, yang berwakaf. Di akhirat yang mendapatkan pahalanya juga orang yang berinfak, orang yang berwakaf. Demikian, mudah-mudahan ini segera terwujud dengan mudah dari bantuan para jamaah sekalian, bantuan saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Program paving halaman Masjid Jami' Al-Furqan saat ini progres untuk paving adalah pengurukan atau pemerataan uruk seluruh halaman masjid yang akan dipaving. Alhamdulillah pada saat ini tahap kedua untuk perolehan donasi paving halaman Masjid Jami' sebesar Rp87.900.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk menyisihkan harta terbaik antum semuanya untuk program paving halaman Masjid Jami' Al-Furqan. Kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada kaum muslimin yang sudah menyisihkan harta terbaik antum. Semoga menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Sudah donasi Al-Furqan TV hari ini? Sudah ribuan video kajian ilmiah yang kami bagikan beserta faedah nasihat dari asatidz kita.
terbayang pahalanya. Saudaraku, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari tugas mulia ini. Salurkan donasi terbaik Anda melalui rekening kami di Bank Syariah Indonesia BSI, kode 451, nomor rekening 224-224-2206 atas nama TV Al-Furqon. Dan konfirmasi ke nomor WhatsApp kami di nomor 0852 8903